Nggak semua pertempuran harus dimenangkan gitu. Ketika kita udah tahu karakternya ini kayaknya orang nggak bisa disenggol pendapatnya, ya udahlah saat ini saya nggak usah menang dulu. Kesalahan kecil kan nggak harus dikoreksi kan Pak. Nggak semua kesalahan harus dikoreksi. Kita harus kadang ada timingnya, kapan untuk ngalah, kapan untuk ya ini faktanya kamu harus tahu. Mau kamu marah, mau kamu sedih, kamu harus tahu itu. Kita harus pilih pertempuran itu Pak. Apakah ini pertempuran layak untuk dimenangkan atau tidak gitu. Tapi tidak berarti ketika kita mengalah kita kalah. Semakin dia banyak bicara, semakin dia menunjukkan pengetahuannya, justru kata dia apa? Ini orang masih belum tahu. Gitu Pak katanya. Apapun yang orang lain sampaikan itu akan dianggap sebagai ancaman karena bentuk serangan. Betul. Wow, bahaya juga berarti ya. Makanya saya bilang di awal tadi, kita tidak hanya berhubungan dengan fisik orangnya saja, tapi kita berhubungan dengan jiwa. Apa yang mendorong seseorang itu menjadi egois atau seolah-olah menonjol sifat nggak ngalahannya itu dibanding Gimana Pak, sehat Pak? ya, alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin gini Pak, apa namanya, video kita itu lumayan tuh penontonnya. Iya, dan saya harap nanti video yang kali ini juga penontonnya juga banyak. ya mudah-mudahan lah. Orang mungkin melihat kita ini sebagai calon budak industri baru. Saya pikiran saya agak terganggu beberapa hari ini sebenarnya, Sor. Kenapa Pak? Cerita. Overthinking Ya apa Pak? mungkin di ruangan ini kan saya mungkin kalau curhat itu lebih nyaman sama Adha sama Tasori ya. Ya apalagi memang kita kan teman kerja gitu ya. Di ini apa ya? Kebetulan memang Adha kan juga background pendidikannya juga soal psikoterapi lah. Ngomong ada ini mungkin kita kontennya juga terkait sama hal-hal yang kayak gitulah ya. Waduh, berat. Misalnya gini nih, saya punya sering kali saya terjebak dalam situasi harus berhadapan dengan orang yang kalau ngobrol itu nggak mau ngalah gitu loh. Ini orang-orang kalau nonton, wah, kalau responnya ini banget ini teatrikal. Oh iya. Biar lebih hidup gitu. Iya, lebih hidup ya. Tujuannya gitu ya. Ya mudah-mudahan sih yang nonton nggak sampai ke situ ya. Enggak, ini kayak ya pasti Adha, Tasori pasti sering ngalamin juga lah. Misalnya nih kita ngobrol diskusi nih. Satu tema sederhana sebenarnya kan. Kalau saya pribadi seringkali merasa ada beberapa orang yang kalau ngobrol itu dia tuh kayak nggak tahu ya apa istilahnya, semacam butuh validasi dari orang lain yang dia berharap orang menganggap dia itu yang kita obrolin sekarang ini itu dia sebenarnya udah tahu. Atau kadang-kadang misalnya kita dalam berbeda pendapat gitu ya, dia tetap kekeh kalau pendapat dia itu adalah pendapat yang paling benar gitu ya. Itu saya juga kadang-kadang, nah kalau saya selalu mengambil posisi ya saya bukan orang yang suka debat panjang lebar gitu ya. Nah cuma kalau kayak ada kan kuliahnya itu apa psikoterapi ya, psikoterapi itu apa sih, menjinakkan singa apa gitu, kerjaan apa sih itu psikoterapi? Pijitan. Rukiah, dukun saya ini. Enggak kan, kalau yang kayak kasus-kasus yang saya ceritain tadi itu apa itu ada, maksudnya Orang yang pengen ngerasa paling bener gitu. ya mungkin ya dia. Jadi kadang-kadang kita gimana, kita terjebak pada situasi harus ketemu dia terlalu sering gitu. Capek gitu ya Pak ya? Iya, entah teman kerja, entah apa. Tapi kan kita harus ngobrol kan, nggak mungkin diem-dieman kan. Gitu. Cuma kan rasa nggak nyaman kita kan nggak bisa kita bohongi juga ya. Kita ya kalau ketemu dia males nggak mau ngalah apa gitu. Nah, itu terkait psikoterapi atau apa sih, atau sihir atau apa? Maksudnya ke situ pembahasannya orang-orang yang kayak gitu. Ada sih Pak, ada sebutannya. Jadi sebenarnya kita kalau berhadapan dengan orang yang nggak mau ngalah ketika berbicara, itu kita sedang berhadapan dengan harga dirinya dia. Jadi bukan cuma orangnya secara fisik, tapi harga diri yang berusaha dia pertahankan.
Ya tapi ini kan masalah-masalah sepele kadang-kadang ya. Betul. Saya itu ngajak bukan ngomongin politik, bukan pilihan soal apa hidup dan mati gitu ya. Kadang-kadang hal sepele ada. Misalnya gini nih. Misalnya kita ngomongin soal selera aja nih. Saya misalnya saya pribadi cenderung ada beberapa jenis ikan. Pilihan terakhir saya adalah lele. Saya nggak suka lele. Bukan nggak suka sebenarnya. Kalau ada kembung, ada ikan mujair, saya pilih yang itu. Lele itu pilihan terakhir saya setelah kalau nggak ada yang lain. Tapi dia tetap ngotot. Lah, ente harus nyoba lele. Lele itu makanan paling enak, dagingnya gini-gini. Ya, maksudnya kan ini soal selera. Iya. Jadi, Saya paham. ya apa kayak gitu itu maksudnya orang-orang kayak gitu punya. Berarti menyentuh ke harga diri dia gitu ya? Iya, maksudnya kok terkait harga diri itu gimana itu? Ini kalau dijelasin panjang lebar jadi kayak kuliah 8 SKS nanti gimana, Pak? Jangan. Berarti enggak berarti hari ini kita memang mau kuliah ini, kuliah tematik. Maksud saya gini, kok bisa gitu ya, dengan hal-hal sepele saja harga diri mereka itu bisa tersentil gitu ya, terusik gitu. Padahal kan ya toh kita juga diem atau kita mengapresiasi bahwa oh kamu nggak suka ini toh, oh ya udah itu nggak apa-apa, bagus. Masa dengan kayak gitu aja nggak bisa gitu ya? Maksud saya apakah itu juga salah satu penyakit jiwa gitu, masuknya ke kejiwaan, gimana? Adha ini kan masuk ke kantor ini ya, tempat kerja ini, lalu di kantor yang lama bilang ya kan bahwa Adha itu circle pertemanannya positif sekali. Terus alhamdulillah lah. Terus saya bilang ke Adha gini, Iya. kelihatannya doang. Ini maksud saya gini Pak, circle positif itu bisa terbentuk oleh diri kita sendiri Pak. Jujur ya, kalau misalkan seseorang itu bisa membawa dirinya, dia mencoba untuk menganalisa setiap orang-orang yang kayaknya sih luar Jawa Pak. Kita analisis satu-satu orang Makassar kayaknya. Orang Makassar. Siapa yang paham gitu ya? Oke. Karena bagi orang-orang Oh, iya. Oh. bisa membawa diri, dia yang nggak paham ilmu sosiologi ya kan, Iya. bagaimana dia bersosialisasi. Oke, gimana kata dia gimana? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Freud, ya. Iya. Jadi dia itu kan ilmuwan psikologi, alirannya psikoanalisis. Jadi dia punya teori kalau kepribadian kita, jiwa manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, id, ego, dan superego. Id, ego, superego. Oke. Nah, ketiga hal ini dia tuh kayak satu rangkaian mobil di mana id itu sebagai gasnya, ego itu sebagai setirnya, dan superego itu sebagai remnya. Jadi ketika 3 sistem itu berjalan dengan lancar, ya mobilnya akan melaju dengan nyaman. Kita akan sampai tujuan dengan selamat. Tapi kalau salah satu dari 3 hal ini bermasalah atau mendominasi, maka akan timbul hal-hal semacam itu seperti orang yang nggak mau ngalah, yang tadi misalnya. Nah, ini Nggak natural, respon nggak natural. Ini saya baru tahu gitu. Ya, saya juga baru tahu, tapi saya juga nggak sampai. Oh, gitu lah. Oh, ini terharu. Bukan. Selama ini kan kita ngobrolnya masalah Ya. udah makan belum gitu doang. Ini kita bicara tentang Sigmund Freud gitu. Udah mandi belum? Oke. Itu nggak, saya ulang. kamu. Jangan dipotong. Oke, lanjut. Ya, saya callback ya. Istilahnya callback ya. Id, ego, superego. Oke. Seperti Dede. Id ini seperti bensin, Gas kan. gas. Ego seperti setir, superego seperti rem. Iya. Kalau dalam kepribadian seseorang 3 itu apa ininya penjelasan kita? Apapun semua. Jadi itu dia dorongan naluriah yang kita semua punya sejak lahir. Jadi sifatnya dia memenuhi keinginan kesenangan. Jadi dia nggak peduli sama norma, dia nggak punya aturan. Kayak contohnya bayi lah, dia kan baru lahir ke dunia, dia
misal orang tuanya tidur, dia haus minta susu, dia kan nggak bisa Iya. untuk mengontrol atau mengerti orang tuanya kan. Iya, iya. Jadi udah nangis aja gitu. Itu yang baru dia punya adalah it-nya. Oke. Ego dan super egonya dia belum punya. Karena Oke. belum ada intervensi dari lingkungan yang membuat ego dan super ego itu ada. Terbentuk. Iya, betul. Sedangkan ego itu jembatan penengah antara it dan super ego. Saya jelasin super ego dulu. Oke. Super ego ini dia seperti polisi Moral. moral. Iya. Oke. Jadi dia seperangkat norma aturan yang kita pelajari di keluarga, sekolah. Nilai-nilai lah. Iya, nilai-nilai itu kita internalisasi, terus kita punya aturan dalam diri kita yang kemudian kita pakai untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada super ego ini, dia sifatnya mengatur gimana idealnya kita harus menjadi, gitu. Kita harus baik, kita harus jujur, kita harus dermawan, kita harus taat aturan. Itu semua ada di wilayah super ego. Super ego. Nah, sedangkan ego adalah penengahnya. Dia ingin tetap memuaskan it, tapi juga tidak melanggar super Super ego. ego. Oh, gitu. Begitu. Pemahaman, iya. Saya jadi pemahaman baru ini, jujur ini. Bukan karena konten ya. Maksudnya pendek pengetahuan saya selama ini yang disebut ego itu adalah dorongan naluriah tadi itu ternyata itu namanya it ya. It. Jadi ego itu sebenarnya apa namanya ya tadi jembatan yang dia pengen menyenengin it tapi nggak berani ngelawan super ego. Betul. Artinya, nah kok disebut ego itu kok misalnya sekarang kan kita bilang oh ini orang egois banget nih. Egois itu artinya kan secara sederhana kan mementingkan Diri diri sendiri. Iya. Nah itu gimana sih? Ada kok maksudnya agak berbeda sama yang penjelasan awal ya. Yang saya pahami gitu ya. Kan misalnya gini, saya kasih contoh real ya. Itu kita punya makanan misalnya di sini apa ya? Ini kan takbiran kan. Itu Idul Fitri. Idul Fitri. Misalnya kita punya makanan apa ya? Pizza lah. Pizza satu wadah lagi, satu loyang lah gitu ya. Nah, saya mendorong pizza ini enak, saya tahu pizza ini enak dan ini cukup muat dalam perut saya satu loyang ini. Tapi padahal ada 3 orang kita di ruangan ini. Nah, super ego saya lah yang melarang jangan dimakan semua. Betul. Kamu makan sepertiganya aja. Atau itu super ego yang ngerem. Bener gitu. Iya, betul. Terus ego. Nah, egonya apa itu? Egonya di mana perannya itu? Egonya dia mencari titik tengah. Tapi aku lapar. Gimana ya? Aku tetap kenyang. Oke. Tapi aku tetap nggak kelihatan egois karena iya. Ya. I see. Oh, berarti kita makan begini aja nih. Mas, kita ajak ngobrol nih. Mulai orangnya kita ambil gitu. Oh iya, paham saya. Oh iya, oke. Ya, cukup terjawab lah. Maksudnya kan kadang-kadang saya bingung ya menghadapi orang yang tadi kita cerita ya. Menghadapi orang yang punya apa namanya? Mungkin apa sih namanya karakter atau sifat saya juga. Itu ya kayak gitu sifat karakter sih ada. Iya, Karakter karakter sama. Oh, sama ya? Iya. Oke. Ya udah kalau kamu sama, ya maaf. Jangan marah. Karena lu bisa banget ya. Iya. Tapi itu juga nggak tahu ya. Iya. Ada definisi yang lain ya. Nanti netizen jawab aja di kolom komentar ya. Ya kalau saya yakin juga teman-teman yang nonton nih pasti punya pengalaman yang sama lah. Ya. Kita bertiga pun juga pasti punya pengalaman sama. Punya orang-orang yang ketika kita harus menyesuaikan diri dengan karakter orang yang kayak gitu lah ya. Nah, tapi ya apa itu ya? Maksudnya kok bisa orang terlalu dominan egonya, kemudian yang menyebabkan itu apa ya? Maksudnya kok bisa dia di diri dia itu ada yang dominan atau ada yang lebih kecil porsinya itu faktor apa itu ada? Nah, faktornya sebenarnya banyak. Banyak ya, kompleks ya. Kompleks, tapi yang paling utama adalah kesadaran diri, Pak. Awareness, self-awareness. Self-awareness. Iya, kita ya nggak semua orang saya tahu punya akses untuk mempelajari psikologi gitu. Cuma
ini penting untuk belajar tentang diri kita sendiri, untuk setidaknya mengenali apa yang kita mau, apa yang sebaiknya kita lakukan, dan apa yang seharusnya menjadi aturan dan kita taati. Jadi kita harus kenal dulu apa yang ada di diri kita. Ini orang-orang yang punya karakter seperti itu, artinya kalau kita membayangkan idealnya adalah semua orang baik. Semua orang baik. Kita pengen semua orang jadi baik lah. Kemudian kita hidup dengan nyaman. Kita nggak ada selek, nggak ada clash sama orang lain gitu. Nah, tapi kan hal sepele tadi itu kan kita kan jadi bahasa sederhana itu apa yang mendorong seseorang itu menjadi egois atau seolah-olah menonjol sifat nggak ngalahannya itu dibanding mungkin dari aspek kita nggak deskripsikan dia sebagai orang jahat, tapi egonya itu egonya itu terlalu tinggi, terlalu sering kelihatan lah, terlalu sering. Nah, itu penyebabnya itu tadi kan apa, self awareness. Orang kayak nggak, kalau yang saya tangkap ya, orang nggak apa ya, tepos liur apa kalau bahasa Jawa aja apa ya, bukan sih apa ya, yang punya empati. Oh, empati. Betul. Indonesia. Empati sama empedu sama nggak sih, Soal? Beda. Saudaranya apa? Ya, mungkin empati kali ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaan belum dijawab. Iya, maksudnya itu kan orang punya kecenderungan seperti itu. Kenapa gitu? Ada Enggak. faktornya apa biasanya? Apa karena bentukan lingkungannya atau mungkin dia ngerasa punya hak untuk mendominasi sebuah circle gitu kan, misalnya di dalam pertemanan di kantor atau di sekolah atau di mana gitu. Ya, prinsipnya Sigmund Freud itu segala sesuatu bermula dari keluarga, dari Cemara. lingkungan pertama kita dibentuk. Keluarga Cemara. Inner child berarti ya? Wah, apa? Coba ulang. Bisa apa? Mau saya sama netizen. Inner child. Bukan inner child. Inner child. Oh, ya memang. Iya. Saya baru. Kenapa Sigmund Freud bilang Dari lingkungan. Iya, apapun yang kita tampilkan ketika dewasa itu dipengaruhi oleh keluarga, tempat di mana kita pertama kali dibentuk. Nilai-nilainya seperti itu. Jadi ego itu kan dia beranjak tumbuh di tahun ke-3 sampai 6 usia pertumbuhan, Pak. Oh, 3 sampai 6 tahun. Iya. gitu. Iya. Jadi di usia itu kita masih sama keluarga kan. Lingkungan paling dekat dengan kita adalah keluarga. Ketika di keluarga kita diajarkan bahwa salah itu adalah hal yang buruk, ya sampai dewasa kita akan menghindari rasa salah itu. Akhirnya muncullah defense mechanism. Di podcast kita yang sebelumnya kita udah pernah menyinggung itu ya. Defense mechanism. Ya, defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Iya, untuk melindungi diri dia yang terluka. Jadi apapun yang orang lain sampaikan itu akan dianggap sebagai ancaman karena bentuk serangan. Betul. Wow, bahaya juga berarti ya. Makanya saya bilang di awal tadi, kita tidak hanya berhubungan dengan fisik orangnya saja, tapi kita berhubungan dengan jiwa. I'm sorry, saya potong. Apakah itu juga salah satu dari ciri-ciri orang punya gejala narcissistic personal disorder? Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan atau mendiagnosis seperti itu. Kemungkinannya iya kan ya, kemungkinannya ya. NPD saya. Iya, kemungkinannya iya. Mengarah kepada gejala. Betul, iya. Entah dia asli NPD atau tidak, kan kita perlu analisa yang lebih mendalam ya. Enggak, kayak NPD sendiri apa? Maksudnya gejala yang paling narsis, Pak. Narsisnya itu bukan narsis aku pengen dilihat, nggak gitu aja. Tapi betul ketika ego kita tersenggol, dia akan mencoba defense tadi kan, mencoba untuk mempertahankan dirinya. Bahkan orang yang ada di lingkungan kita itu, dia jadi ngerasa, aduh capek banget sih kalau ngobrol sama orang ini. Nah itu salah satu
ciri-ciri orang yang punya narcissistic personality disorder itu. Nah, maksud saya, apakah tadi kemungkinannya ya punya gejala NPD? Dan kalau memang betul-betul tadi orang yang kita singgung di awal ya Pak ya, kalau bener nih dia punya kejiwaan ya, penyakit NPD itu, berarti memang itu harus dihindari. Karena NPD kan nggak bisa disembuhin katanya. Emang iya? Iya Pak, NPD itu nggak bisa disembuhin. Kata siapa? Bisa nggak ngomong nggak sambil geleng-geleng gitu? Ekspresif dia, Pak. Enggak, maksud saya belajar banyak ini dari NPD. NPD sendiri saya juga nggak tahu banget lah soal apa sih NPD. Saya pikir NPD itu narsisis segala macam itu, orang yang suka selfie itu. Enggak, jadi saya tuh sempet dikasih tahu ya bahwa NPD itu gejalanya mirip tadi yang inner child tadi. Inner child. Iya, jadi dari masa kecilnya yang kurang beruntung karena dia disalahkan terus misalnya, atau misalnya kurang diperhatikan. Makanya ikan teri mulu mungkin dari kecil. Dan akhirnya tumbuhlah NPD itu dalam dirinya ketika sudah dewasa. Dan untuk disembuhkannya susah. Nah, saya sempat ngobrol tuh sama orang ya. Dia bukan psikolog, tapi saya ngobrol. Kalau misalkan saya ketemu sama orang NPD gimana? Kalau bisa sih hindarin. Anjay, hindarin loh. Dia bilang kayak gitu, Pak. Enggak, apa resikonya ketika kita punya, ya maksudnya gini kan, dalam hidup bersosial ya gitu kan, di rumah, di lingkungan rumah, di kantor, di kerjaan gitu kan. Maksudnya kita mungkin kita bisa menghindar gitu ya. Iya. Masa ada dia terus kita pura-pura begini terus. Gini. Saya boleh jawab nggak? Ya, gimana? Silakan. Gini Pak, panjang saya ngobrol sama temanku ini ya, dia kan udah baca ya. Ketika kita ketemu dengan orang NPD itu, kita harus menghindar. Tapi kalau kita bisa melawan, lawan aja. Karena orang NPD pun ketika dia ingin memilih korban ya, dia juga pilih-pilih. Misalnya, pilih-pilihnya gini Pak. Misalkan dia mencoba untuk bikin si Adha itu sakit hati. Misalnya Adha bilang sama saya bahwa aku suka banget sama jengkol gitu ya. Orang NPD dia akan bilang kayak Merendahkan jengkol. iya, jengkol itu makanan orang kampung. Kalau lu makan jengkol, lu tuh nggak ada harga dirinya, lu tuh bego ya kan. Nah, dia akan bikin gimana sih orang itu sakit hati. Oke Pak ya. Nah, ketika misalkan dia nggak punya defense itu ya, nggak punya pertahanan, jadi supply yang empuk buat orang yang punya NPD itu. Wah, supply empuk nih, enak nih sama Adha nih. Dia kalau ngelawan. Iya, tapi kan di satu sisi Pak, ada maaf ya Adha ya, tadi tuh aku keceplosan. Orang NPD gitu Pak. Maaf ya Adha ya, ada kita beli Yakult yuk, nanti dikasih 2. Terus nanti kita seneng-seneng lagi. Tapi nanti di lain hari dia bakal kayak gitu lagi. Kamu mau disitu jelek banget sih. Orang gila kamu malu-maluin aku banget sih. Orang NPD kayak gitu Pak. Iya, tujuannya apa gitu? Maksudnya secara umum NPD itu memperlakukan orang lain kayak gitu itu Biar orangnya sakit hati, punya kepuasan tersendiri gitu. oh, dia ngerasa bisa mendominasi orang lain gitu. Iya, dan ya ciri-cirinya orang NPD itu ya gitu, ketika ngobrol dia nggak pengen ngalah, dia pengennya menang doang. Terus ya suka banding-bandingin gitu ya. Dan memang orangnya manipulator banget Pak. Makanya kenapa kalau Bapak nih ya, kalau misalnya orang itu punya gejala NPD ya, ketika Bapak ngobrol sama dia orangnya manipulator dalam arti itu walaupun dia salah juga seakan-akan dia itu benar gitu ya. Bapak tuh termanipulasi gitu pikirannya sama dia. Itu ciri-cirinya orang NPD kayak gitu yang sejauh saya ngobrol sama teman saya. Gimana itu? Nah, jangan dipotong, emang lagi lagi. Oh, enggak. Oke, saya menangkap penjelasan bersama. Terlalu Pak. Tadi kan saya bilang bahwa kalau kita ketemu sama orang NPD, jauhi. Tapi kalau kita punya defense nih, pertahanan, maksudnya orang-orang yang punya pertahanan biasanya dia udah aware dengan penyakit NPD itu. Saya juga bingung ya, ini mau saya sebut sebagai penyakit atau tidak ya. Cuman kalau misalnya kita tahu nih, oh orang ini NPD nih, kita juga tahu Pak cara mempertahankannya, cara melawannya. Nah, kalau kita tahu cara-cara itu, orang NPD pun akan segan. Dia akan mencari supply yang lain. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa mempertahankan diri, lawan. Nanti dia juga bakal cari supply yang lain kok. Korban yang lain. Iya, kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan diri nih, kita orang yang nggak enakan gitu ya, lebih baik hindarin. Itu Pak, monggo. Saya ini informasi di kepala saya ini udah terlalu banyak nih, over
apa namanya informasinya udah Kak, saya berusaha menyambungkan antara informasi yang dari Tasori sama informasi yang dari Adha nih, bahwa ketika seseorang itu punya mungkin ya sifat-sifat atau gaya komunikasinya seperti itu yang lebih menonjol, itu mungkin faktor terbesarnya adalah bentukan dari masa kecilnya. Mungkin dia punya inner child tadi yang seperti Tasori bilang, inner child yang kurang sukses mungkin ya, mungkin dia punya luka masa lalu segala macam. Ya, dia kemudian menuangkan semua luka masa lalu itu dalam bentuk dalam perilaku dia sehari-hari. Itu kayak gitu emang. Betul. Tapi disclaimer dulu. Tidak semua orang yang ingin menang dalam pembicaraan adalah seorang NPD. Karena NPD itu gejalanya banyak. Menang dalam suatu pembicaraan itu hanya salah satu gejalanya saja. Jadi aja ya. Bahasa Jawanya gejolo ya kalau nggak salah. Gejolo. Enggak harus O ya kalau bahasa Jawa ya. Semuanya juga jadi O. Oh enggak. Oh, ya. Oppo. Merek apa itu? Oke. NPD ini apa tadi? Iya. Pengen merasa selalu ingin benar di mata orang lain itu masih hanya salah satu dari sekian banyak gejala. Iya, salah satu ciri. Cuma kalau misalnya Bapak mau bedah lagi nih, ada lagi nggak nih mau dibedah lagi? Mungkin kita bisa mendiagnosa bahwa oh iya benar berarti NPD gitu Pak. Tapi kayak saya lebih percaya sama Adha. Oh iya. Ada pakarnya Terapis ya. Kok begini apa? terapis. Bukan. Tukang pijat itu. Dengan pijat buta itu. Gimana ada mau maaf? Iya, tadi faktor yang saya bilang tadi itu orang-orang seperti itu kan kalau Tasori kan terlalu ekstrem mungkin ya. Oh, kalau kita lihat orang gejala kayak itu hindari. Ya maksudnya apa? Iya kita bisa menghindari orang kayak gitu. Bisa Pak. Ya tapi kalau dia manggil-manggil terus gitu. Tasori. Ya, uy gitu. Kita sambil mundur jauh. Sorry. Ya kan. Ya enggak, maksudnya itu kan situasi ekstrim yang tadi Tasori bilang itu kayaknya saya juga bukan orang yang tegaan kayak gitu dah. Orang yang gak enakan lebih baik dihindari Pak. Serius, karena itu bakal menyakiti diri kita. Bahkan banyak orang di tempat kerja yang dia tuh resign gara-gara masalah itu. Maksudnya buat orang yang tahu mungkin itu sepele gitu ya. Anjir masalah gini doang ya kan. Ya gue hindarin gitu ya. Atau gue lawan. Untuk orang yang tahu. Untuk orang yang nggak tahu. Teman-temanku tuh toksik. Bukan toksik. Emang Yang saya tangkap itu yang sampean bilang pilihannya itu reaksi kita itu dua kan. Kita melawan atau kita menghindar. Iya. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengcounter dia, ya kita hindari aja. Ya itu sampai di situ saya masih masuk akal nih. Tapi kan maksud saya mungkin yang saya obrolin ini nggak separah sampai ke situ nggak separah bahwa kita harus menghindari dia. Ya kalau saya sih percaya bahwa hal-hal yang dia tonjolkan seperti tadi itu mungkin dominan di sifat-sifat dia, tapi saya masih percaya lah kalau dia itu bisa berubah. Orang itu bisa berubah. Saya nggak percaya Pak. Oh enggak ya, sampean bisa Jujur ya, ada. Sepakat nggak sama saya? Saya kalau misalkan nih bener-bener dia terdiagnosa sebagai NPD, saya udah nggak percaya lagi sama dia Pak. Serius. Mungkin untuk dia ngobrol segala macam, ya saya percaya gitu ya untuk hal-hal umum gitu ya. Tapi untuk mempercayai dia sebagai teman saya gitu ya, saya nggak akan percaya Pak. Karena ketika saya udah percaya sama dia, ya saya bakal dimanipulasi, dipermainin dengan perasaannya gitu. Ini yang sampean bilang NPD ini apakah harus orang yang berbeda jenis kelamin apa gimana? Bukan. Enggak. Cewek ataupun cowok di dunia pertemanan ya. Jadi NPD itu bahkan di lingkungan keluarga pun itu banyak banget Pak. Soalnya saya kan kalau ngobrol kayak dia sih laki-laki kalau jam 12 malam tuh ngobrolnya apa sih? Ya kayak gitu Pak. Tambak ikan gitu. Iya ya kan. Sampai pagi tuh ngobrol. Jadi yang sejauh yang saya tangkap ya, orang-orang NPD itu ya dari lingkungan kerjaan, dari keluarga kita sendiri, orang tua, adik kita, saudara kita, itu banyak mereka yang mengidap NPD itu. Nah maksudnya bukan hanya pacar saja itu ya, tapi kalau kita punya pacar kayak gitu, putusin ada, tapi ada insya Allah pacarnya bagus. Yang orang Jawa itu ya. Bukan Pak, Nasution. Iya. Lah kesebut. Ya. Saya juga mendoakan ya buat masnya
buat pacarnya Adha misalnya ya, ayolah dihalalin. Siapa namanya? Mansur. Siapa Mansur? Siapa? Nasution, Pak. Mansur Setio. Saya juga Pengen banget ketemu gitu. Orang yang bisa mendapatkan hatinya Adha itu berarti orang hebat. Serius. Ini balik lagi ke topik tadi loh. tahu. Ini aku kan. Malu. Iya. Ini kita yang saya sih lebih suka ini ya. Gini jadi ajang sharing aja lah. Mungkin saya pun juga belajar banyak dari sini lah. Dan kebetulan kan ADHA itu basic pendidikannya memang mempelajari soal psikoterapi itulah ya. Apakah memang hal-hal kayak gitu? Ini saya juga agak kaget nih. Jawabannya Tasori tadi yang harus dihindari itu seolah-olah dia itu menyebarkan penyakit gitu. Bahaya banget itu ya. Nah, tapi kalau saya sih maksudnya kan ya kembali ke soal apa di defense mechanism tadi. Artinya kan saya yakin semua orang punya cara mempertahankan dirinya masing-masing lah. Mungkin ada yang kuat, ada yang lemah lah gitu ya. Iya. Mungkin ada orang yang kalau saya kembalikan ke tadi, orang yang punya karakter seperti yang kita singgung tadi itu defense mechanism-nya itu adalah dia selalu merasa hal yang berbeda dengan apa yang dia pikirkan itu adalah bentuk serangan kepada dia. Iya. Kemudian bagaimana caranya dia melontarkan serangan balasan kepada orang itu, kepada orang lain, supaya orang mengakui bahwa dia adalah orang yang terhebat, pendapatnya harus didengar, pendapatnya harus diiyakan gitu. Iya. Iya. Mana tuh ada Sebenarnya defense mechanism itu ada beberapa bentuk, Pak. Jadi nggak semua bisa disamaratakan gitu. Contoh ya, yang pertama tuh ada rationalization. Apa itu dalam bahasa Inggrisnya? Nah, orang akan membuat sebuah logika pendapat yang meyakinkan si lawan bicara bahwa pendapatnya dia tuh benar, Paling masuk akal. paling masuk akal. Oke. Ya meskipun data yang dia sajikan tuh kurang akurat, tapi enggak. Ini aku punya data kayak gini loh. Iya, itu termasuknya data dan fakta, tapi itu masih kurang kuat. Tapi dia tidak bisa melihat celah itu. Dia merasa data dan fakta yang dia punya tuh udah cukup benar untuk membuktikan pendapatnya. Gitu. Terus yang kedua ada denial. Dia akan terus menyangkal apapun yang lawan bicaranya katakan. Enggak, kamu salah. Kamu tuh sebenarnya nggak tahu ini loh. Aku doang, aku udah baca gitu. Ada lagi yang menurut saya ini paling parah sih, projection. Menyalahkan orang lain atas omongan dan pendapat dia. Ya, ketiga hal ini saling berkelindan ya, Pak. Terkait. Nah, iya, saling berkaitan gitu. Intinya dia akan menyalahkan apapun yang orang lain katakan dan menganggap dirinya benar. Iya. Hanya karena untuk melindungi harga dirinya, karena sebesar itu isu terbesar dia. Gitu. Ya. Jadi meskipun menurut kita dia sepele gitu, ini kan cuma masalah makanan, ini cuma masalah selera, ikan lele, ikan patin gitu. Tapi enggak, sebenarnya itu punya dampak yang besar ke Buat dia. Karena itu bersentuhan sama. Iya. Karena memang enggak, ini belum separah NPD ya. Iya. Jadi ada celah untuk kita memahami orang itu. Bukan untuk membenarkan perilakunya, tapi gimana cara kita bisa menyikapi itu dengan bijak. Nah, ini sorry, saya ini awam lah ya. Maksudnya apa yang tadi ada jelaskan, kemudian referensi yang tadi disampaikan sama Tasori itu, saya pribadi kan melihat begini. Dulu ya orang-orang selalu bilang ya, orang baru aware soal mental illness itu beberapa tahun terakhir ini. Iya. Kesadaran orang bahwa terus apa-apa dikaitkan dengan mental illness, dengan apa gangguan psikis segala macam lah gitu ya. Padahal dulunya sebelumnya orang merasa bahwa orang hanya mendefinisikan sifat-sifat kayak gitu itu simple aja. Ini orang egois, ini orang gak cocok jadi temen nih, ini orang jadi Selesai di situ ya. Selesai di situ gitu. Nah, ternyata penjelasan ilmiahnya ini yang saya juga baru belajar lah gitu ya. Jadi penjelasan ilmiah seperti itu. Bentar dulu. Nah, lanjut. bagi saya ternyata hal-hal kecil seperti ini itu ternyata punya penjelasan yang serius lah. Iya. Penjelasan yang akademis gitu ya. Nah,
pertanyaan saya selanjutnya, kita bisa secara sederhana bisa menganalisis nih. Oh, si ini punya kecenderungan karakter seperti ini. Si ini misalnya Tasori nih. Oh, kayaknya Tasori ini punya gejala apa tadi itu? Tahu sendiri gitu ya. Jatuhnya gila itu kalau gitu. Enggak, misalnya kayak Tasori nih. Kayaknya dia punya karakter apa? Yang it-nya tadi jauh lebih menonjol dibanding super egonya. Nah, Jadi surga-surgul gitu ya. ya kita ini kan bukan psikiater, bukan orang yang paham soal hal-hal kayak gitu ya. Disclaimer dulu ya. Ya, Kita berdua bukan ya pakar ya. bukan Ya. lah. Nah, sementara kan kita harus terus-menerus berinteraksi sama orang-orang seperti itu. Kalau Tasori kan untuk kasus NTV tadi dia bilang hindari atau lawan kan kalau kita punya Iya. kemampuan gitu ya. Tapi bagi saya ya kalau ditarik ke ranah yang lebih simple, ya apa yang harus kita perbuat kalau ketemu orang kayak gitu itu Adha? Maksudnya kan ya kita kan hidup dalam lingkungan yang sama, ketemu tiap hari, selalu berinteraksi gitu kan. Itu ada apakah kita harus Mas, kayaknya Mas punya gejala kita ke psikiater dulu gitu. Kan nggak se-ekstrim itu ya. Itu gimana Adha? Jadi tricky ya Pak menghadapi orang-orang seperti itu. Kita antara mengorbankan diri sendiri atau kita akan mengalami pertempuran lain dengan orang itu gitu, membuat konflik baru dengan orang itu. Tapi karena ini persoalan yang serius sebenarnya karena berhubungan dengan jiwa seseorang, jiwa kita juga. Kita harus memilah-milih pertempuran. Dalam artian, nggak semua pertempuran harus dimenangkan gitu. Iya. Karena ketika kita udah tahu karakternya ini kayaknya orang nggak bisa disenggol pendapatnya, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah. Saat ini saya nggak usah menang dulu. Kesalahan kecil kan nggak harus dikoreksi kan, Pak. Nggak semua kesalahan harus dikoreksi. Kita harus kadang ada timingnya kapan untuk ngalah, kapan untuk ya ini faktanya kamu harus tahu. Mau kamu marah, mau kamu sedih, kamu harus tahu itu. Kita harus pilih pertempuran itu, Pak. Apakah ini pertempuran layak untuk dimenangkan atau tidak, gitu. Tapi tidak berarti ketika kita mengalah kita kalah, gitu. Oke. Quotable banget. Gila ini. Nanti gua potong ini. Kita harus memilih-milih pertempuran. Nanti saya ingat terus ini. Karena kalau saya pribadi saya mungkin Tasori juga agak banyak suka. Kalau Tasori kan suka bilang saya ini orangnya apa ya sih people pleaser. Alright. Iya, suka sungkanan gitu, suka nggak enak sama orang. Iya. Ketemu sama orang yang punya karakter mendominasi, saya punya kecenderungan untuk ya gitu. Saya nggak lawan gitu ya. Terus setelah itu di kamar, ya Allah aku capek banget. Terus langsung di kamar tuh langsung ini. Aku sedih loh digituin. Pengakuan dosa. Mengakukan dosa. Oke, saya mau ngomong ya. Oke. Jadi itu kan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi psikologis ya. Tapi saya tuh selalu mengiranya gini, biasanya juga banyak orang yang memang dia tuh kurangnya pendidikan gitu ya. Kurangnya pendidikan, kurangnya baca buku, kurangnya pengalaman hidup dan tidak bisa mencerna sesuatu yang terjadi dalam hidupnya gitu ya. Misalnya, ketika saya kayak gini, ini tuh perbuatan yang salah. Dia nggak bisa menyadarkan dirinya, nggak pernah merefleksikan diri gitu ya. Kita katakan sebagai masih bodoh gitu ya Pak ya. Jadi orang-orang yang kayak gitu ya, kalau memang dia tidak mengalami penyakit kejiwaan, artinya ya dia belum tahu gitu. Dia belum tahu bahwa mengalah itu nggak apa-apa gitu. Dia nggak tahu bahwa ketika lu diem itu nggak salah. Nah jadi ya saya tuh mengiranya teman Bapak yang tadi itu mungkin dia masih bodoh aja gitu. Sehingga akhirnya dia masih egonya tuh masih melekat. Karena kan kata siapa tuh filsuf dari Barat, semakin aku tahu maka aku nggak tahu apa-apa gitu, ya kan? Jadi semakin dia bisa mengalah, semakin legowo gitu. Nah, semakin dia banyak bicara, semakin dia menunjukkan pengetahuannya. Justru kata dia apa? Ini orang masih belum tahu. Gitu Pak katanya. Oke. Kalau saya ingatnya itu kata-katanya ulama lah gitu ya. Siapa Pak? Lupa juga saya. Abdul Rahman kalau nggak salah. Enggak. Maksudnya gini. Siapa sih ini? Semakin ada yang ulama yang bilang ya, semakin kita merasa
apa bukan ngomong saya tidak tahu itu adalah setengahnya ilmu. Itu yang saya tahu ya. Itu tapi nggak tahu itu apa. Jangan-jangan filsuf tadi itu ngutip dari situ kali ya. Ini kalau nggak Kalau nggak Aristoteles, Socrates, antara dua itu ya, itu cari aja. Cari di kalau komentar ya teman-teman ya. Maksudnya ini kita ngomong ini sebenarnya hal simple yang mungkin kita alami sehari-hari ya. Tapi ternyata secara apa medis sih namanya medis itu. Iya. Penjelasan medis apa psikis lah. psikologi. Penjelasan Iya, psikis psikis, itu psikologi. ternyata memang bisa dibedah dari berbagai aspek lah ya. Nah, tapi kan nggak semua orang punya kemampuan untuk apa namanya seperti yang Tasori bilang ya, jauhi atau lawan kan. Nah, dua pilihan ini pun juga nggak semua orang mampu gitu. Sementara kita terjebak pada circle yang itu lagi, itu lagi, lingkungan yang sama gitu kan. Kita dari kantor ketemu orang seperti itu, kita balik ke rumah ada lagi orang seperti itu gitu kan. Artinya ya posisi kondisi ideal yang kita bayangkan itu kan ya gimana gitu enaknya. Kalau kata Prabowo, saya ada jawabannya, ya kan? Oke, saya jawab nih Pak, saya jawab Pak. Gini Pak, justru Pak, orang-orang yang kayak gitu ya, tadi balik lagi bahwa orang itu rentan banget. Orang-orang yang egonya itu gede, itu orang-orang yang menurut saya itu paling rentan. Oke, dia bisa memanipulasi kita, tapi jangan salah, dia juga bisa kita manipulasi Pak. Junjung dia setinggi langit egonya, maka dia itu akan ngikutin kita. Serius Pak, kayak misalkan nih, dia sering mengunggulkan dirinya, kita iyakan, iya, atau misalnya lagi ngobrol nih ya, saya tuh orang di sini tuh yang paling saya suka tuh Pak Irfan, karena Pak Irfan tuh, ya nggak tahu, saya seneng aja gitu sama dia, tuh cara berpikirnya tuh logis, sistematis, kita angkat-angkat Pak. Nah, ketika dia egonya tinggi gitu ya, Egonya terpuaskan, kita ajak kerjasama. bikin konten. Oh, jangan-jangan Pak Irfan langsung anjir, jangan-jangan gue korban lagi. Nggak gitu, enggak. Misalnya nih, contoh ya Pak, contoh. Egonya udah kita naikin di setinggi langit gitu ya. Tolong dong, nanti PR saya yang tadi tuh kok koreksi saya tuh kayaknya saya kurang banget ya. Kayaknya cuman kamu doang yang bisa. Secara otomatis kan dia yang suruh ngerjain. Wah, gitu doang Tasori, sini gue kerjain. Itu Pak, kalau misalnya kita bisa menguasai orang-orang kayak gitu ya, jangan salah. Kalau itu penyakit, artinya apa? Ya itu penyakit, rentan banget mereka. Masuk aja ke celahnya. Berarti kita jadi orang yang sama dong kayak Nah gitu. itu pikiran saya senada ini. Ya kan, selagi itu tidak melanggar syariat dalam agama kita ya, it's okay, jalan aja, ya kan? Ya maksudnya ini kan trik ya, berhadapan dengan orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu ya. Ini Tasori menurut saya, Tasori ini memang kadang-kadang suka ekstrim ininya, pikirannya ya. Tapi saya pribadi banyak yang nggak setuju juga. Tapi bukan karena pendapatnya salah, bukan. Tapi nggak semua orang mampu membangun komunikasi yang kayak gitu, Sor. Ya dalam banyak kasus yang saya lihat ya, kalau orang yang punya ya bahasanya mungkin kemampuan defensifnya tadi lemah, ya akhirnya dia ya pasrah aja menjadi korban orang seperti itu, Sor. Dimanipulasi, didominasi gitu ya. Nah, tapi kan kalau kayak dari penjelasannya Adha ini kan memang tadi ada apa rasionalisasi. Kenapa orang terdorong sama apa? Yang 3 hal itu tadi, rasionalisasi, denial, sama projection. Oke. Nah, itu kan 3 hal itu yang saya tangkap dari Adha ya. 3 hal itu ya saya jadi belajar ini sama 3 hal itu yang sering dilakukan oleh orang yang punya kecenderungan seperti itu ya. Nah, misalnya kayak rasionalisasi, dia membuat kondisi seolah-olah penjelasan dia itu udah paling masuk akal gitu ya. Ketemu orang yang secara pemikiran mungkin masih kurang ya. Percaya aja. Yang denial itu kan yang agak mungkin paling sering kita lihat lah, denial. Enggak, bukan saya. Padahal orang belum ngomong apa-apa loh, udah denial duluan. Bukan saya loh. Siapa Itu sering terjadi di antara kita Pak, serius. Ya. Cuman yang memang nggak parah gitu ya. Ya. Nah itu ya kasus-kasus yang tadi ambil contoh dari penjelasannya Adha itu kan ya seperti itu yang sering kita lihat lah. Sama kemarin Kan ada yang nanya sama Adha tuh,
Adha circle-nya positif banget ya. Ya, alhamdulillah. Wah, dibilang kayak gitu, Pak. Terus Circle-nya siapa maksudnya? Kita ini. Kita ini ya enggak di kantor kan iya. Adha ini kan masuk ke kantor ini ya, tempat kerja ini, lalu di kantor yang lama bilang ya kan bahwa Adha itu circle pertemanannya positif sekali. Terus saya bilang ke Adha gini. Kelihatannya doang. Enggak, maksud saya gini, Pak. Circle positif itu bisa terbentuk oleh diri kita sendiri, Pak. Jujur ya, kalau misalkan seseorang itu bisa membawa dirinya, dia mencoba untuk menganalisa setiap orang-orang yang ada gitu ya. Walaupun di awalnya itu penuh perjuangan ya, kita analisis satu persatu. Bakal sehat itu circle-nya bagi dia yang paham gitu ya. Karena bagi orang-orang yang nggak paham itu ya kan, dia nggak bisa membawa diri, dia yang nggak paham ilmu sosiologi ya kan, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang-orang, bahkan sekalipun circle-nya itu benar-benar positif, itu akan negatif gitu ya. Tapi walaupun itu negatif, tapi ketika dibawa sama orang yang positif, yang pinter kayak Adha itu ya kan, Iya, saya setuju. akan jadi positif. Setuju saya. Jadi tergantung siapa yang ngebawa. Iya. Ya karena maksudnya Adha mungkin contoh sukses adaptasi di kantor kita, Jor ya. Walaupun baru 1 bulan ya. Baru 1 bulan. Sebulan Tapi lebih. contoh gagalnya pun juga ada beberapa di kita. Ya, Jor ya. Oh, Iya. teman-teman kita gitu ya. Ya, maksudnya bukan gagal dalam arti kita mendiskreditkan orang itu, bukan. Dia akhirnya merasa kok dia nggak bisa membaur secair Adha, bahkan setelah dalam durasi yang jauh lebih lama ya, mungkin setahun segala macam. Ya kan, maksudnya kalau kita bicara kembali ke topik yang awal tadi, orang-orang yang punya apa ya, kemampuan Manage konflik. manajemen konflik, betul, setuju saya. Itu kan yang nggak semua orang punya skill ke situ, Sor. ya. Ya, dari pengalaman hidup. Iya, ada yang baik, tapi kalau yang kemarin-kemarin kan ada beberapa teman Karena dia kita. nggak pernah belajar dari hidupnya, Pak. Iya. Tapi pun maksudnya secara segini ya, secara latar belakang asal usul dia hidup, lahir, tumbuh besar di sebuah circle yang sangat beragam. Dibanding mohon maaf ya, ada dari mana? Wah, Grobogan. Semarang ya? Semarang. Ya maksudnya secara Semarang gay. secara background kan ada pun harusnya itu punya banyak orang bilang tuh gegar budaya lah, shock culture culture shock Enggak, lah. kan? Ternyata enggak, maksudnya ada itu ternyata punya stamina dan basic. iya. Psikoterapi gak punya basic. Ya maksudnya ini kan bersyukurnya ada paham soal cara melihat sebuah situasi dengan dalam kacamata ilmiah. Nah, sayangnya beberapa orang yang circle kita dulu itu ada beberapa yang ya itu mungkin nya terlalu menonjol, mungkin super egonya mogok apa kita nggak tahu lah gitu. Tapi Adha ya, kalau misalnya mau berkacamata sama saya ya, saya kan emang bukan dari akademisi ya, bukan ya. Bahkan ketika polisi saya tahu nggak, saya tuh masuk ke kantor ini yang notabene itu S1 ya Pak ya, rata-rata ya S1. Saya kesini bawanya ijazah apa coba? Tebak. Rawat. Kan, kamu sih ijazah dari stratanya tuh apa? Oh, S1 juga lah. SMP. 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 Ya. Oh, ya ingat saya. Ingat saya. Kenapa? Karena ijazah SMK saya masih ditahan di Belum keluar di sekolahan dia. maksudnya dari sisi akademis saya kurang, dari sisi keilmuan saya kurang. Jadi di awal Dia kuliahnya setelah kerja. Iya, di awal itu saya tuh sering banget berkonflik loh sama Pak Irfan. Walaupun saya memang Kapan itu? dari orang kampung gitu ya, jadi lebih sering mengalah gitu. Sempat kita Pak, maksudnya ya di tempat duduk aja, di tempat duduk kita sering debat apa gitu ya. Suka nyuri korek saya. Iya, maksudnya sering debat gitu ya, debat sekali. Tapi nanti udah nih, nanti sama siapa gitu ya, debat gitu ya. Tapi apa coba? Nanti selang 2 hari, 3 hari, 4 hari, saya bakal jadi orang yang biasa lagi. Ada Pak Irfan, Pak Irfan, korek saya curi lagi kan? Bertengkar lagi di situ. Enggak. Maksudnya saya cepat berdamainya gitu. Maksud saya sering-sering mengalah tapi seiringnya saya kesini untuk menciptakan konflik saja saya nggak mau gitu ya. Saya lebih memahami, oh ini kalau kayak gini
konflik nih. Karena nih buat teman-teman ya, mungkin saya kasih pesan boleh nggak? Silakan. Dari pengalaman hidup saya ya. Gini, kalau di tempat kerja, sekalipun kita yang benar, jangan bikin konflik. Sekalipun kita yang benar ya Pak ya, jangan bikin konflik. Kenapa? Karena itu tetap akan mempengaruhi kinerja kita. Karena dalam satu perusahaan itu, pasti ada yang namanya kerjasama. Ketika kita benar lalu kita berkonflik nih, walaupun dia salah, kan akhirnya kita nggak bisa bekerja sama dengan ini. Nah, itu nggak sehat banget. Jadi buat teman-teman di sini ya, Anda salah ataupun benar, udahlah, itu bukan rumah Anda, itu tempat kerja Anda gitu. Santai aja, jangan berkonflik sama siapapun. Netral saja. Netral saja. Oke. Setuju nggak? Oke, saya setuju. Kecuali kalau misalnya ada orang, saya tuh udah netral, tapi dia maunya musuhin saya aja. Ya udahlah, serah lu, up to you, gitu. Kecuali ya, pengecualian. Karena ada Pak orang kayak gitu Pak. Kita tuh udah mencoba. Saya tuh aku yang salah. Tetap dia nggak mau, pokoknya aku nggak mau berteman sama kamu, ya kan? Nah kalau udah kayak gitu, ya wis lah. Kata orang gerobogannya kan, ya kita sih bisa apa bakal sih kayak gue, ya kan? Oke, monggo ada. Ya, tapi saya juga merasa banyak informasi baru yang mencerahkan dari Adha tadi ya, Sor. Bahwa segala sesuatu yang kita lihat di circle kita, di pertemanan kita, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan rumah kita, itu ternyata memang tinggal bagaimana kita, apa namanya ya, orang bilang bahasa sederhananya membawa diri lah. Membawa diri, tapi bumi kita pijak, iya. lalu tendang. Bukan maksud saya. Kemudian saya menyarikan juga dari Tasori ini ya. Tasori kan merekomendasikan solusi yang, tapi saya juga agak skeptis nih kalau semua orang mampu mengadaptasi teori Tasori tadi. Nah, tapi ngomong udah. Ya cuma bagi saya sih. Ajan ya. Iya, azan. Lanjut. Ya bagi saya tinggal bagaimana apa sih bahasanya ya, cara kita merespon orang seperti itu atau hal-hal toksik di lingkungan kita itu tuh kan perlu dada yang lapang lah, dada yang lapang, kemudian pikiran yang lebih terbuka gitu kan. Yang selalu seringkali yang saya lihat ya, orang-orang itu terjebak pada kesimpulan sementara lah. Ketika dia ketemu sama seseorang yang secara karakter mungkin bertentangan sama dia merasa bahwa lingkungan itu udah toksik gitu ya. Padahal maksud saya ya seperti yang kita kaitkan dengan kemampuannya Adha bisa cair cepat di kantor kita kan bukan karena kenapa-kenapa, tapi karena Adhanya sendiri punya kemampuan survival yang bagus gitu ya. Artinya kalau ada orang yang punya karakter seperti ini, kita udah ya dari awal-awal udah mulai memetakan dan membuat perlakuan yang berbeda dong. Iya, khusus. Nah, itu yang saya mau tanya ke Adha kan. Kembali ke tadi beberapa tahun terakhir ini orang kemudian isu mental illness itu kan semakin sering diobrolin lah gitu ya. Jadi kan kita ngobrolin ini nggak dalam rangka seolah-olah kita ini ahli gitu ya, bukan. Ya, betul. Nah, tapi kan orang selalu, apalagi di kota besar gini ya, orang banyak ngeluh, wah saya nggak betah kerja di sini, lingkungannya toksik gitu kan. Kenapa toksik? Kemana-mana ini bawa cairan ini kimia beracun. Kenapa kamu kok nggak ngobrol lagi sama si Juminten? Aku udah nge-cut off dia. Iya, gimana? Ya itu kayak gimana tuh? Ada maksudnya rekomendasi kita nih untuk teman-teman yang punya keresahan lah tentang lingkungan yang toksik lah gitu, anggaplah gitu. Itu enaknya kayak gimana sih? Ada. Jadi kita dimanapun di tempat kerja A, B, C, D sampai Z kita akan ketemu dengan orang yang berbeda karakternya dengan kita. Nah, bisa jadi apa yang kita anggap toksik itu sebenarnya nggak toksik. Jadi kita samakan definisi dulu nih, toksiknya itu kenapa? Apa hanya karena tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan yang seharusnya secara profesional seperti itu. Jadi
teman-teman yang menghadapi orang-orang yang toksik, coba lihat dulu deh ketoksikannya itu seperti apa. Kita sejauh mana bisa menoleransi ketoksikan itu, bisa menyikapi orang dengan karakter seperti itu. Tapi kalau solusinya dengan cara berpindah kerja, ya itu bisa. Tapi itu solusi terakhir gitu. Karena dimanapun kita akan menemukan orang dengan perspektif yang berbeda, dengan karakter yang nggak selalu baik gitu. Kalau kita lompat terus, kita nggak akan nyaman dimanapun. Seperti yang kata Pak Irfan bilang, Mas Tasari bilang, kita harus pintar membawa diri dimanapun dan ya kapanpun kita berada. Saya nggak ngomong apa-apa sih, saya hanya ngutip perkataan Pak Irfan sama Mas Tasari. Maksudnya Jujur ya, ada tuh kalau jelasin tuh selalu gampang dicerna, Pak. Kayaknya rasanya adem gitu di hati ya gitu ya. Jadi kayak ada angin Semarang di hati tuh, Pak. Nanti setelah ini kita pinjam duit ya, Pak. Curiga saya mereka mau pinjam duit. Oke. benar Pak. Ya emang kayak gitu sih Pak, lingkungan kita ya Pak ya. Jadi saya harap ya teman-teman semua itu ya bijak lah. Jangan apa-apa tuh selalu menganggap toksik gitu ya. Jangan-jangan andanya sendiri yang lebay, ya kan? Andanya sendiri aja yang masih bocil. baru lagi. Enggak sih, Anda itu bukan penonton ini, bukan. Maksudnya saya nengok ke sini nih. Iya. Ke sini tuh. Tuh ada lampu tuh. Iya gitu teman-teman. Kalau misalnya setuju ya silakan komen gitu ya. Iya. Atau pengen minta tema-tema yang lain gitu ya. Oke. Monggo di kolom komentar ya kan. Boleh. Terus Iya. kalau ada yang nonton sampai sejauh ini nih ya, ini kan mau 1 jam ya. Iya. Terus belum subscribe, keterlaluan. Subscribe sekarang. Udah cukup ya.